Halo kawan pajak, selamat datang di Popcorn, podcast pajak Pancoran. Hari ini kita akan membahas mengenai informasi perpajakan bersama saya Holil dan akan ditemani oleh narasumber dari KPP Pratama Pajak Pancoran dan juga dari SMA Negeri 1 Cisaat. Sekedar informasi untuk kawan pajak semua, Popcorn ini adalah wadah edukasi yang dibentuk oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran untuk dapat memberikan informasi seputar perpajakan kepada kawan pajak semua dengan cara yang lebih santai. Nah, hari ini sangat spesial sekali karena kita berada di perpustakaan SMA Negeri 1 Cisaat. Nah, kebetulan podcast ini sekarang berada di perpustakaan nih ya. Iya nih, Boleh saya hai dulu dong yang Halo, ada di sini. kawan pajak. Halo kawan pajak. Nah, biasanya kan kalau untuk podcast Popcorn ini di kantor ya. Iya, memang ini nuansa yang berbeda ya, Nuansanya Mbak. berbeda ya. Baru pertama kali mungkin ya? Ya, memang Oke. kita kan berkolaborasi ya KPP Pancoran dengan SMA N 1 Cisaat untuk melaksanakan kegiatan podcast bersama. Oke. Sebelumnya kita harus perkenalan dulu dong. Oke. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oh iya. Kadang tak kenal maka tak aruh. Oke, silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Holil Oke. sebelumnya dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh SMA Negeri 1 Cisaat ya kepada kami berkolaborasi bersama. Ya, perkenalkan nama saya Hana Ahdiana, saya merupakan bagian dari tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Pancoran dan saya juga bersama rekan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Ruth Effenti Durni. Saya juga tim penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Pancoran. Dan satu lagi, Iya, ini betul. sangat spesial. Narasumbernya langsung dari Betul. SMA Negeri 1 Cisaat. Saya ucapkan selamat datang ya di SMA Negeri 1 Cisaat. Perkenalkan saya Rizka Maulida. Kebetulan di sini saya sebagai user pengguna e-bupot di SMA Negeri 1 Cisaat ini. Wah, kebetulan ya kita langsung ketemu Iya. usernya. Oke, nah podcast kali ini kita akan membahas tentang e-bupot instansi pemerintah ya. Karena kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan e-bupot. Boleh dari narasumber silakan memberikan informasi mengenai e-bupot sendiri. Pas banget ya, karena kan e-bupot instansi pemerintah penggunaannya berarti kan status wajib pajaknya instansi pemerintah. Kebetulan SMA Negeri 1 Cisaat ini merupakan subunit ya dari instansi pemerintah. Di bawah apa, Mbak? Kita di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Oke, jadi terpusatnya di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Ya, provinsi kalau Provinsi. SMA maksudnya. Oh, ya baik. Untuk penjelasannya apa sih e-bupot instansi pemerintah secara gambaran umum ya? E-bupot instansi pemerintah ini merupakan salah satu aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu di laman DJP Online. Mbak Rizka udah tahu aku DJP Online udah familiar kan ya? Iya. Nah, ya memang salah satu menu terbarunya sesuai dengan amanah di Per 17 tahun 2021 kita menyediakan yang namanya e-bupot instansi pemerintah. Nah, di situ membantu para wajib pajak instansi pemerintah dalam membuat bukti potong, baik bukti potong PPh pasal 21 atau 26 instansi pemerintah maupun bukti potong unifikasi instansi pemerintah. Nah, bukti potong unifikasi ini apa sih? Jadi kumpulan gabungan dari beberapa pajak penghasilan, baik bukti potong yang nantinya akan dibuat untuk PPh pasal 22, PPh pasal 23, 15 ya, 4 ayat 2, nah itu tergabung di unifikasi. Tapi kalau terkait pembuatan bukti potong untuk belanja pegawai itu penggunaannya di e-bupot PPh 21. Jadi manfaatnya tuh maksudnya semuanya tuh nanti tergabung dalam satu sistem, satu aplikasi e-bupot instansi pemerintah. Mungkin Kak Ruth ada tambahan manfaat lainnya gimana? Ya, misalkan tadi udah dijelaskan ya tadi sama oleh Mbak Hana kalau misalkan apa sih e-bupot unifikasi itu dan juga Bu Rizka juga menggunakan ya sebagai usernya. Nah, kalau dilihat dari sisi manfaat itu banyak ya. Pasti memberikan kemudahan ya tadi ya Mbak. Memberikan kemudahan biasanya kalau dulu itu bendahara itu datang ke kantor gitu ya, kantor pajak. Nah, kalau sekarang itu bisa dilakukan secara online yang kalau misalkan istilahnya itu one stop application nih. Jadi
di situ kita bisa melakukan perekaman bukti potong, perekaman bukti pembayaran, dan juga bisa pelaporan. Nah itu dia. Yang tadinya kita ke kantor pajak lebih dipermudah lagi dengan adanya aplikasi ini mungkin ya. Iya, dan Nah, untuk juga aplikasi ini dikhususkan untuk pemerintahan saja atau seperti apa, Mbak? ya, balik lagi namanya juga e-Bupot e-Bupot IP, instansi IP, ya. pemerintah. Jadi Ya. memang dikhususkan, dispesialkan nih bagi para wajib pajak yang berstatus instansi pemerintah. Seperti itu. Nah, ini juga mengikuti dengan adanya PMK 231 ya. Kan sebelumnya sub unit ini kan mungkin ada NPWP atau apa, terus ada penghapusan ya. Nah, sekarang kan masuknya ke sub unit. Jadi ada batasan penggunaan juga karena semuanya terpusat di instansi pemerintah pusatnya, berarti kan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk di subunit berarti pencakupan penggunaannya hanya dalam pembuatan bukti potongnya saja, terus pembuatan kode billingnya seperti itu, tapi pelaporannya di pusatnya seperti itu. Jadi manfaatnya banyak sekali. Mungkin Bu Rizka sendiri yang sebagai user yang sering menggunakan e-Bupot, apa yang Bu Rizka sendiri rasakan dari manfaatnya? Kita kan tadi udah dengar tuh e-Bupot itu apa. Yang pasti yang sangat dirasakan terutama dari efektivitas dan efisiensinya ya. Oke. Karena kan telah dijelaskan tadi ya, kalau misalnya pakai e-Bupot ini kita tidak perlu datang ke kantor, otomatis dapat menghemat waktu. Dan juga sistemnya sudah online, di mana kita dapat melakukan pembuatan bukti potong secara real time. Jadi apabila ada transaksi bisa langsung dibuatkan bukti potongnya. Dan karena online juga dapat diakses di mana saja dan kapan saja gitu. Jadi itu yang terasa sangat membantu sih untuk saat ini. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang memang saat ini masih mengganjal dalam hati yang mau ditanyakan, mumpung ada di sini gitu. Mungkin ini ya, secara umum kan tadi sudah dijelaskan tentang SPT unifikasi ini. Mungkin dapat dijelaskan secara umumnya perbedaan dari SPT unifikasi ini dengan SPT sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan yang SPT sebelumnya itu kan ada banyak aplikasi ya yang digunakan ya. Pastinya kan membuat ribet ya sebagai user. Nah, kalau unifikasi ini tadi yang udah dijelaskan oleh Mbak Hana, yang PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 22 itu udah digabung jadi satu. Satu aplikasi. Iya, itu betul. ya. Jadi dia lebih mudah juga untuk digunakan. Ya, karena kan sebelumnya kita tuh kayak punya aplikasi-aplikasi tersendiri, ISPT tersendiri gitu, semua terpisah. Nah, sekarang Direktorat Jenderal Pajak ingin memudahkan nih kepada seluruh wajib pajak agar tidak bingung lagi, oh ini kan banyak tuh sumber-sumbernya. Jadi semuanya satu pintu melalui di DJP online. Dan seperti ini itu. juga dia berbentuk website ya Mbak Hana. Jadi kita nggak perlu menginstal gitu ya. Nggak perlu menginstal. Jadi udah- bukan berbentuk ini ya, aplikasi yang memang ada di Play Store mungkin atau di aplikasi Tidak. lain. Kalau dulu kan sebelumnya kita install aplikasi, kita buat bukti potongnya di situ dan terus kita narik CSV ya kan, terus kita laporin lagi ke DJP online gitu ya. Nah, sungguh luar biasa ya para tim IT Direktorat Jenderal Pajak nih memberikan reformasi ke depannya, memberikan kemudahan kepada para wajib pajak dengan terlaksananya sistem e-Bupot instansi pemerintah seperti sekarang ini. Dan juga kalau misalnya untuk si e-Bupot sendiri itu bisa diakses oleh satu user saja, atau misalnya kan di sekolah kita ada beberapa user yang yang memang bertugas di bidang pajaknya, atau misalnya yang mengurusi tentang pajak. Mungkin usernya itu hanya satu user saja, atau mungkin ada yang lainnya bisa mengakses. Sebenarnya memang kalau user kan digunakan oleh bendahara atau ya, itu sendiri. kalau di sini bendahara yang menggunakan. Bendahara yang menggunakan. Atau ada ada petugas lain gitu yang bertugas. Untuk akunnya punya bendahara, tapi mungkin ada operator pembantunya. Oh seperti iya, itu. ha-ha. Kalau akunnya tetap satu. Jadi memang dikembalikan ya kepada subunit tersebut. Memang hanya mungkin dibatasi beberapa orang yang menggunakan akses tersebut, karena kan memang akses login tersebut kan memang diberikan satu ID dari Karena kan tadi instansi bentuknya pusatnya, website ya. Website itu. Ya, instansi website. pusat seperti itu. Jadi mungkin takutnya ada pertanyaan apakah memang bisa diakses karena memang ini bentuknya website gitu kan. Takutnya kan
mereka juga bisa sembarangan mengakses gitu kan. Bisa seperti Beda itu. perangkat Gitu, mungkin ya. gitu ya di perangkat Oke. lain. Nah, terus jika terjadi perubahan kepengurusan pejabat yang menandatangani mungkin sorry ya. bukti potong dan SPT, apakah dapat dilakukan perubahan penandatanganan di aplikasi SPT Unifikasi? Bagaimana Kak Ruth? Kalau penandatanganan bisa diubah ya nanti di menu pengaturan nanti ya Mbak Han ya. Tapi itu juga ada syarat dan ketentuannya. Harus menyerahkan formulir nih ke kantor pajak terdaftarnya dia. Jadi nanti siapa pejabat penandatangannya nanti itu harus diajukan perubahan data ya Mbak Han ya. Tetap ada proses perubahan data terlebih Ada dahulu. ajukan perubahan data terlebih dahulu. Setelah itu nanti untuk perubahannya itu si user ini lah yang sendiri mengubah sendiri. Sedangkan nanti yang penandatangan yang lama itu jangan lupa untuk dihapus dulu. Ya, dinonaktifkan. Satu jadi satu tetap ya Iya, penandatangannya. Terus nanti tinggal ditambah di pengaturan tersebut untuk penambah user penandatanganan yang baru gitu. Tapi yang lamanya dihapus seperti itu. Iya. Oh, baik. Jadi tetap ada tahapannya dulu, si user yang baru itu harus datang ke kantor atau seperti apa? Iya, diubah ya perubahan Diubah dulu. data ya. Ada Kalau perubahan perubahan datanya. data itu bisa datang langsung, bisa juga melalui pos dikirim berkasnya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan seperti ini, apa yang perlu dilakukan untuk melakukan pelaporan SPT melalui SPT Unifikasi instansi pemerintah? Oke, baik. Kalau terkait pelaporan SPT instansi pemerintah ya. Nah, ini kan terkaitnya pelaporannya hanya bisa dilakukan di unit pusatnya. Nah, kalau SMAN 1 Cisaat ini kan subunit ya. Jadi memang tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan. Tapi kalau sebatas informasi apa yang diperlukan, yang pertama ya pastinya kita harus bisa akses DJP online. Ya, unit pusatnya harus bisa akses DJP online dengan apa? Dengan memiliki EVIN. Sama juga kayak kita pribadi lapor SPT tahunan kan Mbak Mas. Nah, kita kan juga butuh EVIN ya untuk akses registrasi di login DJP online. Nah, yang kedua bedanya nih kalau di pelaporan SPT masa unifikasi instansi pemerintah ini kita juga perlu yang namanya sertifikat elektronik. Jadi pembuatan sertifikat elektronik. Namun pembuatan sertifikat elektronik ini tidak dilakukan oleh subunit. Ya, jadi hanya di unit pusat saja. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa ada batasan penggunaan ya. Jadi pelaporan itu di unit pusat, si subunit hanya membuat bukti potong, billing ya seperti itu. Nanti pelaporan di unit pusat yang menggunakan sertifikat elektronik. Nah, inilah kemudahan subunit nih. Jadi nggak perlu laporan. Iya, nggak lapor, nggak kewajibannya bukan di subunit maksudnya pelaporannya. Terus pengajuan sertifikat elektroniknya juga bukan di subunit seperti itu. Oke, mungkin dari Bu Rizka sendiri yang memang sebagai user, apakah mungkin ada kendala yang terjadi di SMA Negeri Cisaat mungkin? Iya, jadi untuk sebetulnya buat EbuPot ini sendiri kan sudah sangat memudahkan gitu ya dari websitenya itu. Tapi mungkin kendala yang kita hadapi ini di pemilihan pasal biasanya, karena kan ada beberapa transaksi, ada transaksi ini tuh masuknya ke pasal 21K atau ke pasal 23K, mungkin itu yang kita masih butuh banyak belajar lagi seperti itu. Nah, kalau untuk aplikasi EbuPot sendiri, websitenya gitu ya, itu udah sangat membantu, walaupun kita yang awalnya harus ke kantor pajak dan sekarang harus mengerjakan sendiri gitu ya, karena tampilannya yang user friendly gitu ya, jadi fitur-fitur yang ada juga mudah untuk dipelajari seperti itu. Iya. Itu aja. Iya. Jadi learning by doing ya, Iya, karena terbiasa akhirnya jadi ahli nih Mariska. Terus kan nggak sulit gitu ya, karena fiturnya itu mudah untuk dipelajari gitu untuk fitur-fiturnya. Tapi ya itu kalau untuk pemilihan pasal kan butuh pelajaran gitu ya, butuh banyak Butuh belajar pemahaman lagi, lebih betul. lanjut. Mungkin kalau saya tambahkan ya menjawab kendala terkait perbedaan penggunaan PP pasal 21, 23 tadi, mudahnya kalau 21 tuh belanja pegawai. Jadi kita bertransaksinya dengan orang pribadi. Seperti itu. Nah, tapi kalau jasanya bukan ke orang pribadi tapi ke bentuknya badan, maka nanti pengenaannya ke PPh pasal 23. Mudahnya sih seperti itu. Kayak gitu. Iya. Atau mungkin nanti kalau misalnya ketemu case transaksi yang agak membingungkan, bisa tuh
konsul ke kita atau konsul ke KPP terdaftarnya seperti itu. Soalnya biasanya kantor pajak juga sering mengadakan sosialisasi ya Mbak. Ada kelas pajak, ada pajaknya sosialisasi, terbuka untuk umum juga. Oke, itu kan tadi kita mendengar keluhan dari Bu Rizka sendiri yang sebagai user ya, yang berkaitan langsung gitu. Nah, mungkin dari pihak Mbak-mbak sendiri yang akan dilakukan mungkin ke sekolah kita, apa mungkin nanti ada agenda apa yang mungkin akan memberikan edukasi tentang pajak sendiri? Mungkin yang pertama, karena ini kan subunit terkait EBUPOT ya, instansi pemerintah. Kita juga nanti mungkin pendekatan lagi nih ke Bu Rizka, kira-kira apa yang sudah dilakukan dan kendala tadi kita lebih jauh lebih mendalam seperti apa. Terus mungkin nanti kita bisa berkoordinasi lagi untuk kepatuhan para SPT tahunan yang dilaporkan oleh guru-guru ya kan. Yang paling penting itu kan. Dan juga mungkin ya nanti bisa berkolaborasi terkait memberikan kesadaran pajak nih kepada adik-adik di SMA M1 Cisaat ini. Tapi baiknya nanti juga kita koordinasi sama KPP terdaftar di sini ya. KPP terdaftar di sini di KPP apa, Mbak? Di KPP Pratama Sukabumi. Sukabumi ya. Oke. Mungkin nanti kerjasamanya dari Nanti kita juga bisa kolaborasi pusat, mungkin ya. Dan memberikan Dengan edukasi. KPP Sukabumi. Kalau untuk siswa sendiri mungkin memberikan edukasinya adalah bagaimana kesadaran mereka dimulai sejak dini untuk membayar pajak, mungkin ya seperti itu Mbak. Nggak membayar pajak dong. sorry. Karena kan pembayaran pajak kan subjeknya salah satunya punya penghasilan. Oh iya, mungkin gitu. ketika nanti mereka sudah punya penghasilan ke depannya Iya. akan diwajibkan pajak, mungkin seperti itu ya. Mungkin kesadarannya, Iya, oh iya. sekolah ini dibangun dari apa sih sumbernya? Salah satu mudahnya ya dari pajak seperti itu. Mungkin nanti kita mulai dari gurunya dulu nih nanti, terus dari guru nanti kita masukkan ke mata pelajaran tadi ya, mata pelajaran baru nanti adik-adiknya nanti memahami. Jadi kita tumbuhkan dulu nih kesadarannya gitu, kesadaran dulu apa sih itu pajak, apa manfaatnya Pengertiannya dulu ya. Jangan langsung bayar, biasanya kalau bayar itu Langsung kaget. iya. Dan langsung takut gitu ya. Karena seperti ini loh Mbak, untuk mereka sendiri kan dengan berbelanja online ataupun misalnya dengan belanja itu kan mereka tidak sadar bahwa apa yang sudah mereka beli itu ada potongan pajaknya, gitu. Makanya kita juga harus kasih paham kepada mereka bahwa mereka juga sedari dini sudah membayar pajak tanpa tidak sadar gitu atau Dan tanpa harus disadari. tahu juga manfaatnya pajak Nah, itu betul. kemana sih dikelolanya, Nah, itu. seperti itu dari kita untuk kita. Ya, Gitu. betul. Oke, luar biasa sekali ya obrolan kita karena tidak terasa juga waktu harus memisahkan. Mungkin boleh kasih sedikit informasi untuk menutup topik hari ini. Oke. Baik, jadi tadi kita udah banyak bahas ya tadi yang mengenai EBUPOT instansi pemerintah. Nah, kalau boleh disimpulkan ya harus tahu berarti ya kawan pajak itu yang pusat sama yang subunit tadi ya Mbak Han. Itu harus dibedakan nih kewajibannya. Kalau misalkan tadi yang pusat itu dia melaporkan, kalau yang subunit tadi hanya sampai buat bukti potong. Dan juga jangan sampai terlambat nih ya Mbak Han. Biasanya kalau bendahara itu melewati batas waktu nih. Jadi nanti kita harapkan sama-sama untuk ya kewajibannya dilakukan secara tepat waktu, mungkin itu aja. Ya, mungkin tambahan dari saya, sering kendalanya nih dari pihak instansi pemerintah hanya sampai di pembuatan bukti potong saja, nggak sampai di pelaporan. Padahal kewajibannya tuh dari hitung, buat bukti potong, setor, hingga pelaporannya, seperti itu. Jadi dituntaskan juga kewajiban perpajakannya hingga pelaporan SPT masanya. Nah, ini kita sangat bahagia juga ya, kagum dengan SMA N1 Cisaat yang semangat gitu ingin mempelajari dan tertib dalam pelaporan perpajakan seperti itu. Yang paling penting ya Pak. Oke, terima kasih untuk narasumber kita hari ini. Sama-sama. Mungkin kedepannya kita bisa berkolaborasi kembali. Ya. Oke, kawan pajak, itu saja yang bisa kita sampaikan pada podcast Popcorn hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi kembali dengan KPP
Pancoran ya. KPP Pancoran Jakarta ya? Pancoran. KPP Pratama Jakarta Pancoran. Oke, nah itu mungkin nanti kita bisa berkolaborasi kembali. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan pajak semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Popcorn Podcast Pajak Pancoran. Bye bye. Sampai jumpa.